Bisnis ayam yang udah jelas memang targetnya adalah daily food, sementara Anda masuk kategori bisnis ayam yang positioningnya bukan daily food, itu hati-hati. Misalkan apa? Sekarang lagi marak tuh bisnis ayam, misalkan ayam ke Arab-Araban ya, segala macam gitu ya. Rame bukan berarti untung. Sekali lagi, rame bukan berarti untung. Anda ngelihat sebuah tempat makan ayam misalkan, rantiannya rame banget, mobilnya banyak, ingat itu belum tentu untung. Omset 500 juta, 500 juta. Pas dicek PNL-nya, kenapa profitnya per investor cuma dibagi 2 juta ya gitu ya. Kenapa begitu saudara-saudara? Karena kenapa banyak bisnis ayam yang tumbang di tahun 2025? Inilah masalah dan biang keroknya. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya kita ngelihat sekarang gitu ya, yang namanya bisnis ayam, ya entah itu franchise, kemitraan ataupun itu namanya, jatuhnya adalah ramai gitu ya pada saat awal-awal ya. Tapi kok nyatanya sekarang ini banyak yang tumbang ya. Bahkan beberapa brand besar ayam cepat saji itu, kalau kita melihat, melakukan penutupan gerai dan efisiensi karyawan sepanjang 2024 sampai 2025 kemarin itu sangat-sangat masif banget. Nah, ini adalah sebuah sinyal industri bahwa ini benar-benar lagi ketat banget. Bahkan sekelas KFC aja di bulan Oktober 2025 akhirnya nutup 19 gerainya dan PHK 400 karyawannya. Mengerikan gak tuh kira-kira? Nah, itu baru yang kelihatan. Kita belum melihat nih apa yang akan terjadi di tahun ini di antara bisnis ayam-ayam lainnya, yang itu ayam crispy lah, apakah juga sama? Kalau ngomongin soal tentang bisnis ayam, memang market share ayam crispy ini pasarnya juga sangat besar. Industri food service Indonesia masih besar dan juga sangat bertumbuh. Ayam crispy gitu ya, kategori volumenya adalah yang punya repeat order tinggi. Harganya terjangkau dan cocok banget untuk ditempatkan di lokasi yang sangat padat. Tapi ingat, apakah cuman itu atau tidak ya? Nah, sekarang masalahnya adalah kalau semua melakukan itu, sementara harganya tidak affordable, tidak murah gitu ya, apakah itu jadi worth it untuk dimiliki gitu ya? Atau mereka datang ke situ? Tetap balik lagi, namanya pasar itu akan mempertimbangkan uang yang dia keluarkan, apakah worth it untuk mendapatkan menu sebegitu? Jangan-jangan sebenarnya kemahalan, 40.000, 50.000 sekali makan mahal kayaknya ya. Gue mending di pinggir jalan atau mungkin di mana, gue cuma 15.000 doang gitu. Nah, ini harus dipikirkan. Kenapa brand ayam ini mulai menjamur ya dan banyak gitu ya? Pertama udah jelas karena barrier to entry-nya relatif sangat rendah. Semua orang bisa bikin bisnis ayam kalau cuma sekedar jualan ayam. Yang kedua, SOP-nya kelihatan gampang diduplikasi, cuma sekedar tepungin, goreng, cajiin, selesai gitu ya. Itu yang kelihatannya ya. Yang ketiga apa? Demand-nya itu harian dan stabil. Maka ini adalah daily food. Nah, maka ketika Anda masuk ke dalam bisnis ayam yang udah jelas memang targetnya adalah daily food, sementara Anda masuk kategori bisnis ayam yang positioningnya bukan daily food, itu hati-hati. Misalkan apa? Sekarang lagi marak tuh bisnis ayam, misalkan ayam ke Arab-Araban ya, segala macam gitu ya. Ingat ya bahwa kita orang Indonesia makan makanan menu ayam begitu gitu ya. Itu mungkin cuma sebulan 2 kali, 3 kali, mungkin 1 kali. Artinya tidak daily food. Paham maksud saya? Kesalahan terbesarnya atau bisa dikatakan yang harus kita mulai cermati adalah pintu masuk market kategorinya bukan ayam crispy lagi, tapi ayam Saudi. Paham ya? Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Kang, tapi kan Kang di Arab Saudi sana mereka rame. Ingat, behavior Indonesia dengan behavior anak-anak Arab itu jelas beda. Orang-orang sana bayar segitu worth it karena memang itu makanan sehariannya. Kalau kita jualan ke anak-anak Indonesia gitu ya, orang Indonesia, yuk Arab makanan ayam Saudi ini misalkan. Ya gimana? Lidah gue lidah Indonesia gitu kan. Kalau mau ya nasinya nasi biasa gitu ya. Kalau mau ya fried chickennya juga yang nggak terlalu aneh-aneh. Kalau mau jangan mahal juga kali gitu. Nah, ini yang juga harus diperhatikan. Ada juga data pendukung nih dari teman-teman kita juga yang melakukan riset yang memang akhirnya kita ketemu datanya. Contoh misalkan Sabana. Mungkin Anda tahu Sabana itu sudah 1.000 outlet lebih setahu saya. Apalagi The Besto punya 300 outlet. Apalagi Rocket Chicken, itu saya pernah ngobrol langsung nih juga ngisi bareng sama ownernya tuh ya, 1.500 outlet. Dan mereka mengerikan.
Konsepnya rata-rata adalah yang kecil-kecil, tapi banyak, benar gak? Karena memang bisa jadi pasar yang begitu tuh yang banyak. Maka ketika Anda masuk katakanlah ke sebuah market yang memang besar, harus punya value lain. Apakah sekarang akan menggunakan konsepnya tadi, frugal konsep? Kenapa mereka tuh pengen frugal? Ya balik lagi, hidup sekarang orang pengen hemat. Kalau bisa mah gue ngeluarin setara kayak beli The Besto, setara beli Sabana ataupun Rocket Chicken, tapi gue makannya di tempat yang nyaman, ber-AC, nikmat gitu ya, tapi murah gitu. Bisa gak tuh kira-kira ya? Yang sekarang juga teman-teman lihat tuh, ada bisnis-bisnis lain yang akhirnya bikin restoran ayam serupa seperti itu. Tapi perhatikan pricingnya, karena pricingnya sangat menentukan, sangat-sangat sensitif. Jadi sekali lagi teman-teman semua ya, dari data Kemendak gitu ya, mencatat 311 pemberi waralaba aktif hingga Februari 2025. Ini nunjukin bahwa supply franchise memang lagi padat banget. Itu kalau ngomongin franchise-nya. Baik lagi, kalau bisnis ayam itu nggak cuma sekedar pola franchise ataupun kemitraan, bisa jadi ada yang on store juga. Jadi intinya apa? Pasarnya ada, tapi pemainnya juga makin banyak ya. Maka ketika pemainnya banyak, pasarnya ada, apa yang membedakan dibandingkan yang lain? Maka disinilah perang branding, perang positioning, dan pastinya yang paling krusial apa? Perang pricing gitu ya. Pokoknya yang memang worth it, makan harga murah, enak, banyak, saya beli di situ. Apa masalah sistemiknya teman-teman semua? Nah ini ya, rame bukan berarti untung. Sekali lagi, rame bukan berarti untung. Anda ngelihat sebuah tempat makan ayam misalkan, rantiannya rame banget, mobilnya banyak, ingat itu belum tentu untung. Karena balik lagi, kita kalau ngomongin bisnis itu gak bisa ngeliat cuma 1 bulan ya. 1 bulan doang rame doang ya bisa jadi penasaran, FOMO kan. Coba lihat dalam setahun deh, mereka ngambil margin terlalu besar di depan, oke mereka untung. Tapi apakah mereka sustain? Jangan sampai omsetnya nanti ternyata dari 2 miliar, 1,5 miliar, 500 juta makin turun, nggak repeat order. Sementara bisnis makanan itu dari repeat ordernya. Itu adalah sumbangsi dari profitnya gitu loh. Nah banyak mitra itu kejebak bahwa di harga yang sangat kompetitif tapi margin tipis. Ah tadi gimana Kang? Ya kalau tadi kan yang ngambil untung gede tuh. Nah sekarang ada orang yang segelintir orang harganya murah tapi marginnya tipis. Kok bisa sih dia menjual harga segitu untung? Ya ingat karena mereka economic of scale, mereka punya hulunya, mereka punya rumah potong ayamnya, mereka punya yang namanya Isra Kitchen sendiri, semua serba sendiri, lah kita kagak punya. Itu udah gak bisa B2B, sama kayak gini deh gampangnya. Kalau ente jualan produk skincare, herbal gitu ya, ataupun kosmetik, kalau Anda jualannya maklun, pakai pabrik orang lain, pasti harga Anda pasti mahal. Misalkan saya sekarang jual produk SR12, gak mungkin SR12 bisa harganya segini, worth it, pasti rugi nih rugi. Lah ente gak masuk aja otak lu bahasanya. Kenapa? Karena owner SR12 ini punya maklun sendiri, punya pabrik sendiri. Beda sama lu yang maklun sama orang lain gitu, paham maksudnya? Nah ini juga sama dalam bisnis ayam juga demikian. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau Anda ngejarnya adalah harga kompetitif, maka Anda mau main ke hulunya, one line langsung gitu ya. Dan poinnya apa teman-teman semua? Kudu main di banyak. Mungkin 1 cabang, 2 cabang, bahkan 10 cabang mungkin gak kerasa cuannya. Mungkin Anda baru kerasa cuannya setelah 30 cabang ke atas, paham? Nah sekali lagi titik rapuhnya ada di mana? Di food cost-nya yang mungkin bisa jadi nanti naik dan turun. Belum lagi Anda ngeluarin promo dan diskonnya, gitu ya. Belum nanti waste-nya dan segala macam. Dan intinya adalah ini harus diperhatikan. Banyak yang tutup bukan karena sepi, tapi karena transaksi rugi. Dan ini omset. Kalau ngeliat laporan keuangan, omset. Apalagi kalau ngomongin kemitraan. Omset 500 juta, 500 juta. Pas dicek PNL-nya, kenapa profitnya per investor cuma dibagi 2 juta ya gitu ya. Kenapa begitu saudara-saudara? Karena cost-nya kegedean. Nah kenapa cost-nya kegedean ini macam-macam. Nah ini hati-hati buat Anda yang punya brand ya. Jangan sampai Anda tanda kutip menzolimi para investor ataupun para mitra. Anda bikin bagi hasil memang gitu ya. Tapi ternyata cost-nya itu Central Kitchen-nya udah kunci sendiri. Anda lock. Lah Anda mah sebagai owner udah pasti untung, bener nggak? Karena Anda ngambil duit dari situ. Lah investor itu puyeng Pak, walaupun omset Anda 500 juta, kenapa pakai EPN-nya merah gitu kan? Ya pasti dia kapan ROI-nya, kapan payback periodnya gitu. Pak maksud saya, ini harus dipikirin banget. Berikutnya nih, model franchise yang sering gak seimbang. Dimana teman-teman sekarang melihat bahwa banyak brand fokus cuma sekedar jual di kemitraannya doang. Tidak bangun yang namanya organisasi, tidak bangun yang namanya demand. Ciri-cirinya apa kira-kira? Dia cepet tuh. Dalam setahun 2 tahun buka sekian ratus cabang. Karena ya duit cepet ya. Mereka investornya ada kan. Entah itu crowdfunding, entah itu equity personal gitu kan. Ya ada duitnya. Tapi tidak memperhatikan supply chain-nya yang gak stabil. Tidak memperhatikan timnya. Tidak memperhatikan manajemennya. Bahkan yang paling fatal apa? Tidak memperhatikan equipment-nya. Ya, apakah sedia atau tidak? Tersedia atau tidak? Apakah orang-orangnya
scale up atau tidak nih otaknya ya kan. Jangan sampai organisasi rumahan Anda main ke yang store gede gitu ya, lah elah lu masih rumahan juga udah tiba-tiba main gede gitu kan. Nah, ini hati-hati. Jadi memang scale up ini ujian ya, antara kesabaran ya, ketahanan, dan resiliensi itu penting banget harus diperhatikan. Frictionnya ataupun gesekan yang paling sering itu terjadi apa coba? Biaya operasional, nyatanya gak sesuai ekspektasi di awal. Awal-awal bikin laporan keuangan ataupun proyeksi gitu ya, di laporan proposal tuh keren, padahal kagak gitu ya. Apalagi SOP sulit diimplementasikan di lapangan. Apalagi salah lokasi ya, kalau udah salah lokasi tetap itu nanti bakal sulit Anda bakal jualannya. Banyak orang-orang franchise ataupun brand owner gitu ya, mereka cuma sekedar ngambil duit cepat di depan. Kenapa? Ada hak lisensinya. Lisensinya sekali ambil 750 juta, misalkan 500 juta gitu ya. Gimana tuh kalau gitu kira-kira ya? Ngambil duit di depan. Bisnisnya adalah bisnis jual lisensi, hak lisensi, bukan bisnis ayamnya gitu ya. Nah, apalagi outlet banyak, itu sama dengan bunuh diri. Kalau misalkan Anda tidak diimbangi dengan sekali lagi supply chain management, terus juga RPH-nya, Senta Kitchen-nya, timnya, equipment-nya, harga yang affordable ataupun bisa frugal gitu ya, itu bisa bunuh diri. Karena semakin Anda banyak cabangnya yang dibuka, semakin nanti jadi PR untuk nutupnya satu persatu. Wah, jangan sampai itu, nauzubillah min dzalik ya. Pokoknya harus diperhatikan. Nah, baik lagi, ayam crispy ini teman-teman akan dipengaruhi banget ya bisnisnya dari apa? Traffic jalan. Apalagi jarak yang memang menuju tempat keramaian, ke sekolahan, perkantoran ya, perumahan gitu ya. Terus juga jam-jam puncak, misalkan sore dan malam. Pokoknya kalau misalkan dalam satu ruas jalan ada 5 brand ayam, ya demand jadi kebagi tuh gitu ya. Nah, gimana caranya Anda menjadi positioningnya paling kuat tuh dalam benak orang lain sehingga milihnya ke tempat Anda. Dan itu artinya kalau Anda berbasis tempat, lokasi itu menjadi sebuah pondasi. Ya, sekali lagi lokasi menjadi sebuah pondasi. Gue milihnya nongkrong di tempat kamu aja deh. Nah, nanti bicara masalah isu lain tuh. Isu lain tuh misalkan gimana, Kang? Misalkan sekarang lagi banyak tuh kasus-kasus di mana yang namanya proses boikot produk-produk yang afiliasi kepada Zionis gitu kan. Nah, kalau misalkan beli ayam di sana mah terafiliasi ke sana, itu kan isu-isu narasi ya. Tapi baik lagi orang kalau udah makan tuh gak mikirin narasi ya. Mikirnya tuh fungsi gitu. Ini makan enak enggak? Ini makan murah atau enggak gitu. Ini makan lengkap atau enggak gitu. Narasi itu yang bikin orang lain datang. Fungsi itu, variasi itu yang akan bikin repeat order. Jangan Anda pandai dalam bernarasi, dar keluar, set, pindah tuh ya. Akhirnya ke outlet Anda. Pada saat udah nyoba, kok produknya, makannya ayamnya kok pada tutung tuh apa gosong gitu ya. Kok gak terstandar ya. Kok harganya mahal ya. Itu gak repeat order. Nah, maka baik lagi harus diperhatikan, gak cuma sekedar pandai dalam melakukan narasi, tapi juga pandai dalam melakukan eksekusi dan fungsi utama dari makanan itu sendiri. Masuk ke pertanyaan besar, apakah di tahun 2026 ini peluang bisnis ayam crispy ini masih sangat menggiurkan atau tidak? Tentu kalau bicara masalah itu, pasarnya masih sangat besar. Tapi baik lagi, kondisinya memang sudah red ocean. Kalau saya pribadi memang secara personal gitu ya, daripada masuk ke blue ocean yang harus ngedukasi lama, gua mending masuk ke red ocean, tapi tinggal mikirin nih apa yang membedakan dibandingkan yang lain yang sejenis. Itu juga menjadi poin buat Anda tuh. Gak apa-apa red ocean, tapi baik lagi apa pembedaannya dibandingkan yang lain. Ingat, sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Apa yang membedakan Anda dibandingkan yang lain? Oh, produk saya mah Kang, ininya begini, produk saya mah begininya begitu, selain harga murah, fit to market ya, frugal, juga ada varian rasa yang begininya, ada sausnya, ada begininya, ada itunya, itu pikirin. Nah, sekali lagi Anda bisa masuk di bagian itu. Ada masih banyak celah yang bisa Anda masuki. Tadi misalkan Anda masuk di menu engineering, riset menurut yang bedanya di mana tuh? Ya kerasa beda gitu ya. Apakah cuma sekedar di sambalnya ya, atau dibikin paket-paketannya, atau value-nya yang lain gitu ya. Supply chain-nya juga harus dibikin stabil, sestabil mungkin. QC-nya kudu konsisten ya. Kadang tadi misalkan kita bikin sebuah ayam gitu ya, goreng dari tempat penggorengannya ternyata cuma berapa liter doang, itu juga bakal berpengaruh terhadap tingkat kematangan dan kegosongannya gitu ya, harus diperhatikan. Termasuk promosinya channel digital harus dimainkan. Kalau ngomongin Google berarti Google Map-nya, optimalisasi konten sosmednya ya, dan pastinya adalah semua kita mainkan. Ya, umbul kalau pada saat launching ya, juga influencer ya diundang gitu kan kalau pas launching ya. Tapi balik lagi, upaya untuk launching meledak itu pasti awal doang kan. Yang bikin orang lain balik lagi tetap balik lagi adalah operasional Anda, manajemen Anda dan produk Anda itu sendiri. Nah, kira-kira menurut Anda dengan kondisi seperti itu, apakah masih worth it atau tidak nih bisnis ayam di tahun 2026? Coba share di kolom komen pendapatnya. Saya pribadi
memang lagi ada kepikiran tuh. Tapi saya nggak tahu nih, lihat dulu komentar Anda ya. Coba komen di kolom chat, di kolom komen.